Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Episode diawali dengan Juno teringat kasus yang dia alami dulu, di mana dia dituduh dengan banyak kasus padahal Juno sama sekali tidak melakukan itu. Interogasi terus dilakukan, tetapi Juno tetap berkata kalau dirinya dituduh. Dan sampai akhirnya pihak yang menginterogasi mendapat surat lalu dia menutup kasus Juno dikarenakan tersangka tewas. Di pagi harinya, Min Jong mendapat telepon dari ibunya dan intinya ibu Min Jong ingin meminjam mobil Min Jong karena adiknya membutuhkannya. Tetapi tampak Min Jong tidak senang dan tidak meminjamkannya. Ibu Min Jong lebih menyayangi adiknya daripada Min Jong. Sedangkan di tempat kerja Min Jong di lift bertemu dengan salah satu staf dari pimpinan. Mereka berbincang sejenak, bahkan staf itu memberi Min Jong kue. Di tempat Juno dan timnya mereka sedang membahas hutang pimpinan yang akan jatuh tempo, dan Juno juga meminta supaya mereka merahasiakan ini dari orang lain. Pimpinan yang sudah datang di tempat kerja. Dia seperti banyak pikiran, lalu dia mengecek namanya di media sosial. Setelah mengecek namanya terlihat bahwa Sanin memberikan bantuan kepada penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lalu sekretaris memasuki ruangan pimpinan dan mengatakan kalau tidak ada kabar dari Jeju. Lantas pimpinan memanggil Direktur Hajunu dan juga Direktur Lee. Di perjalanan ke tempat pimpinan, Direktur Lee dan Juno berbincang membahas hutang pimpinan dan Direktur Lee juga berkata kalau pimpinan menjual sahamnya untuk melunasi hutangnya. Dan Juno berkata kalau pimpinan tidak bisa menjual sahamnya karena kalau sampai publik tahu maka saham Sanin akan turun dan Sanin akan berakhir ke tangan Samuel. Direktur H menyarankan kalau mereka pinjam ke tempat lain tetapi Juno melarangnya kalau waktunya tinggal 29 hari lagi. Jika mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan ditolak, maka itu menyebabkan masalah besar. Sedangkan pimpinan aku membayarnya dengan sahamku itu tidak gratis, ucap pimpinan. Tetapi Juno menjelaskan kalau sekarang publik memantau Sanin karena hutang yang 11 miliar dolar kalau sampai ditambah berita bahwa Sanin tidak bisa melunasi hutang baru 50 juta dolar maka saham Sanin akan turun. Juno tetap bersikuku supaya pimpinan tidak menjual sahamnya. Lantas Juno menanyakan uang untuk apa, sontak pimpinan marah, tetapi Direktur Lee mencoba meredahkan kemarahannya. Lalu pimpinan berkata kalau uang itu dia pakai untuk membeli Sangaloka, yaitu sebuah penginapan. Lantas Juno menyarankan untuk menjualnya kembali, sontak pimpinan sangat marah. Lalu pimpinan menyarankan Juno dan Direktur H bekerja sama, sontak Direktur H tampak tidak senang. Dan ketika mereka pergi dari ruangan, pimpinan mencoba memanggil kembali Direktur H dan mereka merencanakan sesuatu. Direktur H akan mencari pinjaman kepada pihak lain, sedangkan Juno menanyakan tempat Sangaloka itu berada di mana kepada Direktur Lee, tetapi Direktur Lee juga tidak mengetahuinya. Di hadapan pimpinan, Direktur H mengatakan kalau Juno tidak berpengalaman dalam hal ini maka dia akan berusaha menanganinya. Juno membahas masalah ini dengan timnya tetapi mereka kesulitan karena tidak mengetahui tempat Sangralokanya karena jelas pimpinan merahasiakannya. Tetapi Juno melihat ada kue yang sama dengan di ruangan pimpinan dan Juno juga mengetahui dari Jinsu kalau kue itu berasal dari Jeju. Lalu Juno menghubungi temannya yang bekerja di bidang itu, sontak Juno yang pandai memancing kata-kata dia mengetahui tempat Sangraloka itu. Lantas Juno dan timnya mengecek hotel itu dan akhirnya mereka memesan kamar di hotel itu. Juno dan timnya akan pergi ke Jeju. Sedangkan temannya berkata seperti ada yang tidak beres, maka dia menghubungi Juno dan mereka berbincang. Juno menyuruh timnya pergi terlebih dulu karena dia akan menyusul karena harus menemui temannya.
Sedangkan Direktur H mencoba menghubungi Samuel, tetapi tampak Samuel tidak ingin menemuinya. Juno dan temannya bertemu dan mereka membahas Sangraloka milik pimpinan. Terlihat Min Jong yang akan membeli baju tetapi tidak jadi karena harganya terlalu mahal. Lalu tim Juno melakukan perjalanan lebih dulu ke Jeju. Lalu mereka menginap di Hotel Daedao yaitu Sangraloka diduga milik pimpinan. Di Hotel Min Jong tampak mengecek dokumen penilaian dari Hotel Daedao, lantas tiba-tiba dari kamar sebelah menyapa Min Jong, tetapi Min Jong agak kaku. Perempuan di kamar sebelah sangat baik, bahkan dia ingin berteman dengan Min Jong walau baru kenal. Lantas Min Jong mendapat telepon dari rekannya supaya makan bersama, lalu Min Jong menemui rekannya dan mereka memesan makanan masing-masing. Tiba-tiba orang dari kamar sebelah Min Jong menghampiri Min Jong dan ingin makan bersama, ternyata perempuan ini sudah tinggal setahun di Hotel Daedao. Perempuan ini terlihat ingin selalu dekat dengan Min Jong, entah dia punya niatan apa. Terlihat pimpinan mengajak Direktur Lee makan bersama dan pimpinan juga mengatakan kenapa dia tidak bisa menjual kembali Sangraloka. Kini Direktur Lee mengetahui kenapa pimpinan membeli Sangraloka. Di balik kemarahan pimpinan tadi, ternyata dia juga memikirkan anak buahnya yang bekerja keras untuk melunasi hutang perusahaan. Dan Direktur Lee juga tahu kalau pimpinan menginginkan cara lain selain menjual Sangraloka. Dan setelah selesai makan, perempuan itu membayar semua tagihan makanannya, bahkan dia mengajak tim Juno berenang karena kamarnya ke-6 VIP dan ada kolamnya. Tetapi Jinsu dan pengacara Oh agak curiga karena orang kaya mana yang menghabiskan uangnya dengan menginap selama setahun di hotel. Juno yang baru tiba di Hotel Daedao, Juno mendapat telepon dari Direktur Lee dan dia menjelaskan semuanya kalau pemilik dari hotel itu bukan pimpinan tetapi putrinya. Pimpinan membelikan Sangraloka itu untuk putrinya. Tak lupa Direktur Lee juga menceritakan semua yang dia tahu. Sedangkan Jioh sangat ingin dekat dengan Min Jong tetapi Min Jong agak kaku karena dia tidak pernah mempunyai teman dekat. Tampak Juno datang dan menghampiri timnya dan menyapa perempuan itu. Sontak tim Juno terkejut kalau perempuan itu pemilik Sangraloka itu. Pimpinan yang telah kembali ke rumahnya dia masih memikirkan tentang putrinya. Tak lupa pimpinan menanyakan keadaan putrinya kepada sekretarisnya. Lalu Jioh, nama perempuan itu, dia mengajak Juno untuk memperlihatkan Sangralokanya. Jioh mengatakan kalau Sangraloka ini endahkan pemandangannya. Setelah melihat-lihat Sangraloka, Jioh melihat tim Juno sedang bekerja. Ternyata mereka sedang mengecek kekurangan dari Sangraloka Jioh. Lalu Jioh mencoba melihat apa kekurangan dari hotelnya. Lalu Juno mengatakan dengan terus terang kalau Juno dan timnya berencana menjual Sangraloka itu. Tetapi Jioh dengan tegas mengatakan kalau tidak akan menjual Sangralokanya. Seru ya, bagaimana kelanjutannya? Jangan lewatkan episode berikutnya ya.